Halo teman-teman geospasial, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan bahas layer properties, dan ini melanjutkan video yang sebelumnya. Kita sudah belajar cara untuk mengeksplor data geospasial, dan nanti di video selanjutnya kita akan belajar dengan lebih mendalam tentang tabel atribut. Dan kali ini kita akan bahas layer properties. Sekarang kita buka dulu layer properties. Ini jalan di Bandung dengan klik kanan di layer spasialnya atau double klik saja. Misalkan klik kanan, open properties atau klik properties. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman, ada nama layer lalu visible atau tidak. Kalau kita uncentang lalu kita apply, dia akan hilang. Kita visible lagi. Lalu di bagian bawahnya ini ada description, misalkan kita tambahkan keterangan jalan-jalan yang ada di Bandung. Terus kreditnya misalkan kita tambahkan, kita apply, nanti kalau misalkan orang buka ada description dan kreditnya ini. Lalu di bawahnya ada scale range, di mana kita bisa menampilkan semua layer spasialnya dalam semua skala. Di bagian atas ini ya teman-teman, bisa lihat ada 1:125.000. Ini adalah skala dari layer spasial yang kita lihat di data frame nih. Di kotak ini namanya data frame. Dan juga di pojok kanan atas ini saya oke dulu ya. Ini adalah kata-kata data utama, dia adalah data frame. Kalau ingin menambahkan data frame baru di bawahnya ini, kalian bisa klik di bagian insert ini. Ada data frame, nanti dia akan menambahkan data frame baru di bawah ini ya. Nah, nanti yang aktif warnanya atau hurufnya ini jadi bold, maka ini yang aktif karena di dalam data frame itu tidak ada layer geospasial, maka ini tidak nampak apa-apa di bagian data frame utamanya ini. Kalau kita geser jalan di Bandung, nah dia akan muncul di data frame ini. Kalau kita klik kanan yang atas, kita aktifkan di sini, activate data frame-nya. Nah, yang muncul adalah data frame yang di atas ini, yang di bawah tidak aktif. Kira-kira seperti itu. Lalu ketika kita klik kanan lagi, di data di layer properties-nya, di jalan di Bandung, klik kanan, properties. Tadi 1:25.000 ya skalanya. Sekarang kita tidak tampilkan data ini pada skala tertentu. Misalkan kita centang di sini, do not show layer when zoomed lebih tinggi dari 1:500.000 misalkan. Nanti ketika kita zoom out melebihi skala 1:500.000, dia akan menghilang atau tidak visible lagi. Atau sebaliknya, kalau kita zoom 1:in beyond, jadi melewati atau lebih kecil dari 1:100.000, sebenarnya lebih besar ya, karena 1 dibagi 100.000 itu pasti lebih besar ketimbang 1:125.000 gitu ya. Sekarang kita coba, kita oke dulu. Kalau kita zoom lebih besar daripada 1:100.000, dia akan menghilang seperti ini. Ini skalanya 1:80.000. Kalau kita zoom out lagi 1:100.000, dia akan muncul. Tapi ketika kita zoom out hingga 1:500.000, dia masih nyala, masih terlihat. Tapi kalau kita zoom out lagi, dia akan menghilang karena kita sudah set. Tadi diklik kanan lagi, properties. Kita sudah set tampilannya hanya menampilkan pada skala ini. Kita kembalikan dulu. Show all layers, show layer at all scales. Kita apply. Lalu di bagian source kita sudah belajar juga di video sebelumnya. Ini ada extend, ini adalah batas kiri, left atau top, batas atas, bottom, batas bawah di sini, dan right, batas di timurnya ini ya. Ini adalah batas dari data geospasial kita ini. Nanti biasanya suka ada menampilkan berdasarkan apa, visible layer yang ada saat ini pada skala itu, atau visible sesuai extendnya. Jadi akan tampil semuanya sesuai extendnya ini. Dan di data source ini ada keterangan-keterangan lain, khususnya geographic coordinate systemnya dan informasi tentang data itu sendiri, serta lokasi tempat penyimpanannya. Kalau lokasinya tidak ketemu, kemarin kita sudah coba ya menghilangkan data aslinya, tapi di Maps dokumennya tetap diadakan atau tetap ditampilkan
dia akan tanda seru di bagian kiri dari layer spasialnya. Ini artinya data aslinya tidak ketemu, jadi tidak bisa ditampilkan. Untuk men-set lokasi file tersebut apabila tidak muncul, kita bisa klik tombol Set Data Source. Jadi nanti kita tentukan lokasi filenya ada di mana. Selanjutnya ada Selection, kita bisa memilih file spasial ini di area mana di data ini yang kita pilih nanti akan ada warna tersendiri. Secara default warnanya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini cyan ya. Lalu kalau kita nggak suka dengan warna ini bisa diganti warna lain gitu ya. Misalkan kita klik OK, kita select dengan tombol ini teman-teman di atas. Select by rectangle aja, kita pilih yang ini. Nah nanti warnanya jadi merah seperti ini yang kita pilih. Kita clear selected, dia akan hilang lagi. Oke, kita kembali ke properties. Kita kembalikan, atau kita nggak suka warna ini, kita juga bisa yang lainnya lagi. Ya seperti itu ya teman-teman, sama prosesnya. Kita pilih warnanya jadi ungu. Oke, kita kembalikan seperti semula. Lalu ada display, ini bisa menampilkan transparansi, expression juga. Ini saya jarang menggunakannya. Kalau teman-teman biasa menggunakan display expression bisa komentar. Saya belum pernah menggunakan ini dan jarang sekali digunakan. Kita bisa melakukan transparansi di tab display ini. Biasanya untuk melihat layer spasial di bawahnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Saya punya file citra Landsat. Lalu juga ada batas daerah aliran sungai di Kabupaten Cianjur. Nah ini sudah saya set transparansinya di dalam layer spasial DAS ini 50%. Kalau 0 berarti tidak tembus, kalau 100 berarti tembus 100% seperti kaca. Nah ini kalau 0, kalau saya isi 50% atau 60 lah ya, kita bisa melihat layer yang ada di bawah layer DAS ini. Di mana layer ini berada di atasnya layer Landsat ini, tapi kalau dibalik ya layer Landsatnya di atas, layer DAS-nya yang nggak kelihatan. Oke, jadi ini stack atau tumpukannya harus sesuai. Dan juga ada layer-layer yang lain, misalkan ini jaringan sungai. Kalau saya letakkan di bawah DAS, dia juga pasti akan agak samar karena berada di tumpukan bawah. Selanjutnya kita kembali ke Jalan di Bandung. Kita matikan layer yang lain dulu. Nah, kita masuk ke properties. Selanjutnya kita bahas tentang simbologi. Ada simbol untuk menampilkan fitur saja, single simbol. Ini warnanya hijau simbolnya. Kalau saya ganti dengan warna yang lain, dia juga akan ikut berubah. Width-nya atau ketebalannya saya bikin 2 misalkan. Dia akan berubah sesuai dengan settingan di sini dan ini hanya satu simbol. Tapi kalau kita bikin kategori, kita juga bisa membuat seperti macam-macam gitu ya, berdasarkan value field-nya yang dipilih. Misalkan kita pilih value-nya dari field highway, kita klik add all values, nanti dia akan menampilkan value-value di field highway itu apa saja. Kalau kita apply, dia akan berubah warna sesuai yang ada didefinisikan di sini teman-teman. Warnanya pun juga bisa dirubah-rubah. Kalian bisa pilih color remnya ini. Kita misalkan ganti warna yang lebih cerah seperti ini. Nah nanti dia akan berubah juga teman-teman. Kita add all values lagi, kita apply. Nah dia akan berubah lebih ya agak imut-imut dikit ya, kayak krayon seperti ini. Dan juga ada unique values manifold untuk mengkombinasikan beberapa value di field-field tertentu. Ada juga match to symbol in style, ini saya jarang pakai. Mungkin teman-teman yang biasa pakai atau punya style tersendiri yang bisa dimasukkan di sini. Mungkin ada set of style files yang bisa dibuat lalu ditambahkan di sini. Misalkan Anda atau teman-teman mengikuti standar SNI sekian, simbolnya sekian, bikin sendiri lalu di-add di sini juga bisa. Dan ada juga quantities, dan ini berdasarkan build tertentu yang value-nya banyak biasanya. Kalau data ini kayaknya tidak ada. Coba kita cari data yang lain ya. Misalkan ini data jaringan sungai.
ada tidak ya? Klik kanan, properties, yang quantities. Nah, ini bisa nih. Misalkan berdasarkan panjang dari polyline ini, warnanya berubah-berubah ya. Misalkan dia panjangnya dari 21 hingga 2694. Warnanya kuning seperti ini dan seterusnya. Jika lebih banyak dia warnanya berubah juga. Nah, tampilan seperti ini teman-teman. Kita bisa ngelihat, yang warnanya coklat tua ini berarti panjang sungainya 19.956 hingga 26.500. Misalkan seperti itu. Kita double klik lagi layer spasialnya. Kita tadi menggunakan jalan di Bandung dan sekarang kita menggunakan jaringan sungai yang ada di Kabupaten Cianjur, sama saja. Yang penting kita belajar tab di simbologi ini. Ada juga graduated symbol dan ini bisa, misalkan tadi shape length, kita normalisasi juga bisa berdasarkan persen. Jadi kalau sekian persen panjangnya berdasarkan data-data yang ada, ini akan menampilkan ketebalan seperti ini teman-teman. Coba kita apply. Nah, dia akan menebal sendiri berdasarkan panjangnya. Kalau tidak terlalu panjang dia tipis. Kalau tebal-tebal gini berarti ini sungainya panjang sekali ya, seperti ini. Dan juga ada proportional symbol. Di sini juga teman-teman bisa lihat contohnya ya, sama seperti yang sebelumnya. Ada contohnya seperti ini. Ini ada bintik-bintik lingkaran yang menggambarkan hal-hal tertentu, misalkan kalau titiknya kecil, jumlah penduduk dikit misalkan, atau volume dari air sungai yang pernah diukur di lapangan kecil, dan yang lingkarannya besar itu datanya makin besar. Jadi secara visual kita bisa melihat secara langsung tanpa harus melihat tabel atributnya. Proportional symbol pun juga sama. Di sini ada keterangannya, menggambarkan quantities using symbol size to show exact values. Misalkan panjang lagi ya. Kita apply dulu. Kayak apa tampilannya? Tampilannya seperti ini teman-teman. Dia akan membesar sekali dan kayaknya bukan cara yang pas untuk menampilkan panjang sungai seperti ini. Ini tidak representatif. Kita kembalikan ke yang sebelumnya. Kita gunakan yang single saja. Nah, seperti ini. Lalu juga bisa ada chart bentuknya pie atau bar atau stack seperti ini. Coba ya kita gunakan yang pie. Ini cocok nggak ya? Harusnya nggak cocok ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau ada data tertentu, dia akan bikin pie seperti ini dan ini kurang pas sebenarnya. Biasanya kita menggunakan chart pie ini untuk menampilkan proporsi tertentu, misalkan jumlah laki-laki di sebuah wilayah dibandingkan dengan jumlah perempuan misalkan, nanti pie chartnya muncul. Atau kita bisa menggambarkan misalkan jumlah SD dengan, misalkan kita ingin menggambarkan jumlah sekolah, misalkan SD, SMP, dan SMA hingga universitas atau pendidikan tinggi. Kita bisa menggambarkan jumlahnya dengan stack seperti ini. Kita lihat tampilannya seperti apa. Harusnya ini tidak cocok sekali. Oke, kita ke kanan kan. Ini ada panah kanan, kita apply. Muncul stack tidak? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini mungkin bisa digambarkan kalau stacknya pendek atau chartnya pendek. Bukan stack ya, ini bar atau kolom. Kalau pendek berarti sungainya pendek, kalau makin panjang berarti di segmen itu sungainya panjang. Lalu ada juga stack, coba kita tampilkan kedua data, kita apply. Nah, dia akan stack seperti ini, satu batang dibagi dua dengan data yang ada di dalamnya. Misalkan ini shape length 1 dan shape length underscore 1, makanya datanya 50% karena ini sama saja isinya, value-nya. Dan juga ada data multiple attribute yang lainnya yang bisa kita visualisasikan dari tab simbologi ini. Oke, kita pindah ke build. Ini barusan error, saya kurang tahu juga. Coba kita ulang lagi sedikit. Variasi color RAM. Oke. Kita ngarang aja. Seperti ini tampilannya, multiple attributes. Untuk teman-teman yang biasa menggunakan multiple attribute, teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Saya juga jarang menggunakan. Ini biasanya paling sering digunakan untuk memvisualisasi data apa.
khususnya yang ada di Indonesia ya. Kita kembalikan ke single feature dulu. Dan di data field kita bisa menampilkan atau tidak menampilkan beberapa field. Kita tinggal mencentang atau tidak centang untuk menghilangkan centang agar field tersebut hide atau show. Kita apply. Coba ya, kita klik kanan di layer sungai, open attribute, nah datanya hilang. Tapi kalau kita klik kanan lagi di sini, properties, kita tampilkan, kita apply, nah dia muncul lagi teman-teman. Selanjutnya kita lihat di bagian tab definition query. Di sini teman-teman harus menggunakan query builder untuk lebih mudahnya. Misalkan shape length. Ini adalah bahasa SQL, Structure Query Language, di mana teman-teman nanti kita akan belajar ya cara menggunakan Structure Query Language secara dasar supaya kalian bisa memahami apa maksudnya ini. Di sini ada Structure Query Language atau script SQL yang sudah dibuat, yaitu select bintang atau asterisk from jaringan sungai yang ini, jaringan sungai, where condition-nya, di mana shape length-nya berdasarkan nama field-nya ya. Shape length-nya misalkan greater than atau lebih besar atau lebih panjang. Kita get unique values juga bisa. Nah ini ada banyak sekali. Misalkan kita pengen lebih panjang atau shape length-nya sungainya ini lebih panjang daripada 1000 misalkan. Kita verify dulu. Oke, kita oke. Kita apply. Apa yang terjadi ini? Oke, mungkin dia menampilkan yang di atas 1000 ya. Coba 10.000, nampak nggak ya? Oke, jadi yang tidak masuk syarat atau tidak memenuhi syarat, dia tidak ditampilkan. Coba 100.000 panjangnya. Apply, oke. Jadi kalau di atas 100.000 nggak ada yang tampil. Misalkan sungai yang panjangnya lebih dari 20.000. Nah ini ada nih, sungai yang lebih panjang dari 20.000. Saya kurang tahu nih satuannya apa. Mungkin meter ya. Karena 20.000 km itu separuh diameter bumi, separuh keliling bumi. Jadi nggak mungkin, bukan diameter tapi separuh keliling. Karena keliling bumi itu 40.000 km, jadi ini pasti satuannya meter atau 20 km ini. Selanjutnya kita lihat labels, kita bisa menampilkan label nama sungai misalkan. Dan ada text stringnya, kita bisa menambahkan misalkan ini nama sungai. Dan kita juga bisa menggunakan expression, misalkan nama sungai dan juga object ID misalkan. Kita oke. Oke, kita reset dulu nama sungai. Dan sungai ID coba. Kalau kita tambah Oke, tidak error. Nah, nanti datanya di belakangnya ada ID yang ikut nempel. Ini datanya dari tabel atributnya pastinya. Objek ID-nya, nah ini sekian, ada angka-angkanya. Makanya di bagian kanannya ini juga muncul angka-angka setelah nama sungai karena di propertiesnya sudah saya utak-atik untuk menampilkan label dengan expression seperti ini teman-teman. Harusnya seingat saya bisa kok menambahkan sendiri isi dari ini, tapi bukan nama field tapi manual. Mungkin saya agak kelupaan, teman-teman bisa bantu kasih info di kolom komentar. Dan label ini pun juga bisa dirubah-rubah. Saya ingin warnanya merah. Warnanya adalah ukurannya adalah 14. Fontnya adalah ini. Manuscript Condense. Light Condense. Nanti, tampilannya seperti ini teman-teman. Dan juga placementnya pun juga bisa dibikin horizontal, paralel, dan seterusnya. Dan juga ada mungkin teman-teman pengen melihat labelnya dari sebuah desa dan yang ingin dimunculkan adalah nama kotanya, pastinya akan duplikat ya. Jadi kita bisa remove duplicate labels atau tidak. Ada kondisi-kondisi yang bisa dipilih. Ada conflict detection, apa yang ingin ditampilkan atau yang dimenangkan atau dikalahkan.
Selanjutnya, label itu juga akan muncul pada skala tertentu, sama seperti tampilan yang tadi ya. Misalkan kita klik OK. Nah, di sini labelnya pasti nggak muncul. Kalau di bawah 100.000 dia harusnya muncul. Nah, seperti itu teman-teman. Karena kita men-set kalau scale range-nya lebih tinggi dari 100.000 dia tidak nampak. Dan juga ada label style yang kita bisa pilih. Ada style-style tertentu yang sudah didefinisikan oleh Esri. Jadi kita bisa mengutak-atik ya, seperti ini, predefined. Kita bisa menggunakan ini misalkan. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada join and relates. Kita bisa menjoinkan dengan data yang lain. Misalkan ini jalan di Bandung, Das Cianjur misalkan. Sungai ID dengan apa? Tapi ini karena tidak ada ID yang sama, jadi pasti tidak akan nyambung. Kita cancel aja dulu. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang joins and relates ini. Juga ada waktu, berdasarkan waktu tertentu kita menampilkannya. Time properties, ada advanced settings, dan juga ada HTML pop-up kalau datanya itu diklik. Misalkan menampilkan teks tertentu atau menampilkan URL atau berkunjung ke URL, dan juga ada asset table of visible columns. Coba ya, saya juga belum pernah coba ini. Coba kita isi ngasal aja dulu. Kalau saya klik, apa yang terjadi? Ini apa nih? HTML pop-up. Nah, kita klik, kita menggunakan ini ya, tombol HTML pop-up. Lokasinya ada di sebelah kiri penggaris atau sebelah kanan dari hyperlink dan identify ini. Kita klik, apa yang terjadi? Nah, dia akan muncul pop-up seperti ini, dan juga ada kata-kata yang sudah saya set tadi ya teman-teman. Kira-kira begitu saja kita belajar tentang layer properties ini. Ini merupakan salah satu yang penting sekali di desktop GIS, baik itu ArcGIS ataupun QGIS, dan pasti kalian akan sering menggunakan fitur layer properties ini. Makanya nih saya bahas lebih lama dari video sebelumnya. Di video selanjutnya kita akan belajar tabel atribut dan juga cara memilih menggunakan attributes atau yang lainnya lagi. Ada yang select by location juga. Tapi untuk video selanjutnya kita bahas select by attributes dulu, kita habiskan, baru kita bahas fitur-fitur geospasial yang lainnya lagi. Dan seperti biasa, kalau ada yang saya sampaikan keliru atau salah atau tidak tepat, kalian bisa bantu koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan salam.